Tapi bagaimana posisi duduk saat tahiyat akhir di sholat witir 3 rakaat? Jika kita duduk iftirash berbeda dengan imam yang duduk tawarruk, bagaimana hukumnya? Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Madzhab Syafi'i berpendapat pokoknya duduk yang itu diakhiri salam itu adalah tawarruk, itu Syafi'i. Mazhabnya Hanabila berpendapat pokoknya kalau satu tasyahud duduknya adalah iftirash. Baik itu 3 rakaat, baik itu 4 rakaat, 8 rakaat. Kalau satu tasyahud, satu duduk, satu tasyahud itu berarti duduknya iftirash. Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Dan kita nggak perlu rame di sini. Masing-masing punya dasar dan landasan. Dan masing-masing punya argumentasi secara untuk menguatkan. Tapi walaupun begitu, anak pribadi punya tulisan yang demikian ini dan saya bahas di kitab saya yang bahasa Arab, Ijabatul Muqtarihina an Sifati Nabi Mursalina, dan ada juga terjemahannya dan judul terjemahannya adalah Ad-Dakhira Nafi Nafisa. Kesimpulannya begini. Kita menentukan dulu hukum asal duduk itu apa. Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni menyebutkan sebuah hadis, sunnatul julusi, sunahnya duduk itu adalah iftirash. Sunahnya duduk adalah iftirash. Maka ini saya jadikan sebuah landasan, hukum asal duduk adalah iftirash. Karena sebuah sunnatul julusi ayyaftarisha atau kata gitu. Jadi intinya lanjutannya itu adalah duduknya iftirash. Berarti kalau ini kita jadikan sebuah alasan dan landasan, berarti kita akan berpedoman dengan kaidah asal ini sampai datang dalil yang memindahkan dari asal. Nah, ketika dari hadis Wa'il bin Hujr, ketika terjadi 2 rakaat, 2 tasyahud, maka tasyahud awal itu adalah iftirash, tasyahud akhir adalah tawarruk. Kenapa kok keluar dari asal? Karena ada dalil yang mengeluarkannya. Karena ada dalil yang mengeluarkannya. Nah, berarti kita kembalikan, gimana kalau 3 rakaat 1 tasyahud, 4 rakaat 1 tasyahud? Bagaimana duduknya? Fal jawab, kembali kepada kaidah asal, walaupun diakhiri dengan salam. Walaupun itu diakhiri dengan salam, maka prinsip utamanya adalah kembali kepada kaidah asal tadi. Cuma Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di Zadul Ma'ad menyebutkan sebuah hadis tentang zahirnya hadis itu apa? Adalah Nabi itu tawarruk yang diakhiri dengan salam. Ini sebenarnya dijawab oleh para ulama. Hadis itu sebenarnya adalah potongan dari hadis Wa'il bin Hujr yang panjang. Jadi pernah kita mengumpulkan riwayat-riwayatnya, dan riwayat yang panjang itu adalah riwayatnya itu 2 tasyahud. Nah, itu ada pemotongan dan itu sahabatnya sama dan rawi-rawinya sama. Nah, ketika rawi-rawinya sama dan sahabatnya sama, maka prasangka kuat itu adalah potongannya hadis yang panjang tadi. Seakan-akan di situ adalah ketika ada salam maka sholatnya adalah tasyahud duduknya tawarruk. Yang ketika ada salam berarti duduknya itu adalah duduknya tawarruk. Tapi perlu diketahui bahwasanya tadi potongan gitu loh. Nah, berarti kalau potongan dari hadis yang panjang yang itu sebenarnya memiliki 2 tasyahud gitu kan. Memiliki 2 tasyahud, maka berarti tidak ada dalil yang mengeluarkan dari kaidah asal.
Berarti kalau nggak ada dalil yang mengeluarkan dari kaidah asal, berarti apa? Ya, kalau satu tasahud itu berarti duduknya iftiros. Ini yang nampak pada saya. Dan apa yang nampak pada saya belum tentu disetujui oleh banyak orang, kan masing-masing punya sisi argumentasi. Maka kayak gini ini nggak perlu kita jadikan rame. Yang mau tawaruk ya, yang penting dia punya alasan dan argumentasi yang dia bisa jadikan dalil besok di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak gini jangan terlalu dibikin ribut kaum muslimin. Tapi permasalahan yang kedua dari pertanyaan ada, bagaimana kalau imamnya itu iftirash sedangkan kita tawaruk, kayak gitu kan? Atau kebalikannya. Sedangkan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti dalam gerakan. Sebenarnya pembahasan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma itu banyak akwal yang panjang. Nah, panjang banget. Di antara pendapat yang mengatakan adalah boleh berbeda dengan imam, itu membawa hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi diikat in wafaqal haqqa. Jikalau mencocoki kebenaran baru kita ikutin. Kalau nggak mencocoki kebenaran ya nggak ikut, masing-masing sesuai dengan apa? Dengan ijtihadnya masing-masing, kan begitu. Maka berarti kalau imamnya contoh ketika i'tidal sendakap, Anda berpendapat nggak sendakap ya nggak usah ikut imam. Atau imamnya nggak sendakap, Anda berpendapat sendakap ya sendakap, imam nggak usah sendakap. Karena apa? Karena imam diikuti kalau memang mencocoki kebenaran dan menurut Anda yang benar adalah begini, kan gitu kan. Sebagaimana tadi imamnya condongnya iftiros dan itu benar menurut imam, sedangkan Anda condongnya tawaruk karena itu menurut Anda itulah yang benar, jalankan aja apa yang menjadi penguatnya Anda dan tidak ikut kepada apa yang dipegangi oleh imam. Kan begitu. Itu pendapat yang paling pas dan paling bagus insyaallah taala. Sebab kalau kita melihat zahirnya hadis harus ikut mutlakon, berat banget itu. Nanti imamnya banyak hal yang Anda agak setuju, Anda harus ikut, malah repot nanti. Repot. Tapi makanya diikat, ditakdirkan in wafaqal haqqa jikalau itu mencocoki kebenaran.